Selamat malam Bapak Ibu dan rekan muda di lingkungan Yohanes Pembaptis Karangmongkong. Pada malam hari ini kita akan membahas tema BKSN yang ketiga dengan tema orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan, yang dapat kita pelajari dari Petrus dan teman-temannya pada Lukas 5 ayat 1-11. Pada malam hari ini kita akan belajar mengenal siapa Yesus dan siapa diri kita di hadapan Yesus. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga, dan kita diberi tugas untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari bahwa kita orang berdosa diberi tugas untuk mewartakan kabar sukacitanya. Selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu pembuka. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah tak kain kesumber, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, khususnya di saat kami berada dalam kesulitan hidup. Terima kasih karena pada kesempatan ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali sebagai saudara seiman. Kami hendak membaca dan merenungkan sabdamu. Terangi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran sabdamu, agar kami dapat mengatur hidup kami seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang mengasihi kita bersama Roh Kudus, bersama Allah Bapa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kisah panggilan para murid merupakan peristiwa ilahi dalam peristiwa yang sangat manusiawi. Mulanya Simon mengenal Yesus sebagai guru yang banyak orang percaya kepadanya. Ketika Yesus mengajar di pantai Danau Galilea, begitu banyak orang yang datang untuk mendengarkannya, sampai-sampai ia harus mengajar dari atas perahu Simon. Terdengar aneh bagi Simon ketika Yesus memintanya untuk bertolak ke tempat yang dalam untuk kemudian menebarkan jalannya. Karena sudah sepanjang malam, Simon mencari ikan namun tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Karena rasa hormatnya kepada Yesus, Petrus pun bertolak ke tempat yang dalam, kemudian menebarkan jalannya. Melihat tangkapan ikan yang begitu banyak, Petrus menyadari bahwa Yesus bukan manusia biasa. Tuhan berkarya dalam diri Yesus. Kesadaran Petrus akan kuasa Tuhan membuatnya meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Simon Petrus adalah teladan bagi orang-orang yang percaya pada Kristus.
walaupun berdosa, kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi utusannya. Pembacaan dari Lukas bab 5, ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan ketika mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman-teman Simon. Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mulai mengikuti Yesus. Juga sonten Bapak Ibu sedaya berkah dalam. Ya, matur nuwun, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di tempat ini, terkhusus untuk Ibu Siti yang sudah menyediakan tempat dan waktunya untuk kita berkumpul di sini. Baik, pada kesempatan yang baik kali ini kita akan membahas untuk pemilihan calon pengurus lingkungan dan ketua lingkungan yang baru. Seperti itu ya, karena kita sudah tahu saya sudah menjabat selama kurang lebih 2 periode. Jadi mari kita akan putuskan pada malam hari ini untuk menuliskan beberapa kandidat yang akan kita pilih untuk selanjutnya. Monggo Bapak Ibu dimakan dan minum dulu. Alah, repot-repot loh Bu Siti. Baik, dari Bapak dan Ibu, apakah sudah ada kandidatnya yang bisa menjadi calon ketua lingkungan dan calon pengurus yang baru? Gimana kalau Pak Sanusi? Apa? Pak Sanusi? Ya ampun, Pak Sanusi ki lho gaweane ki nesu-nesu wae, disenggol nesu, ngono nesu, baperan. Arep dadi apa lingkungane awak dhewe nek Pak Sanusi sing dadi ketua lingkungan? Nah, piye nek Pak Slamet wae? Aja Pak Slamet, Pak Slamet iki utange akeh ning ndi. Perti dhewe to ning omahe tau diparani debt collector. Arep dadi apa lingkungane awak dhewe? Lak yo ngisi-ngisini to. Kepiye nek Pak Susanto? Halah, padha wae. Deloken to, tatone iki lho ning kene gambare Doraemon. Ning kene Hello Kitty. Gaweane ya mabuk-mabukan ka lho ning pojokan, ngerti dhewe to, Jeng? Ayo, Jeng. Ayo mosok kaya ngono dadi ketua lingkungan. Ora pantes. Pak Susanto lah. Ya ora, Pak Slamet, pokoke iki Pak Slamet sing Ora ono sing bener ora Pak Slamet. Iki wis ra pantes.
Ibu-ibu, nggih. Pun cekap nggih, masukannya sangat bagus sekali. Nah, saat ini mari kita dengarkan untuk pendapat dari Pak Yohanes sebagai Pak Prodiakon di sini. Monggo Pak Yohanes, bagaimana pendapat jenengan? Jadi gini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Tuhan itu tidak pernah memandang masa lalu atau latar belakang setiap umatnya untuk mewartakan firman-Nya. Nah, ingat kan tema BKSN kita minggu ini, orang berdosa dipercaya oleh Tuhan untuk mewartakan firman-Nya. Nah, mungkin seperti Pak Sanusi, Pak Santoso, habis itu tadi Pak Susanto itu latar belakangnya dari orang yang kurang baik. Namun jika Tuhan mempercayai mereka untuk mewartakan firman-Nya, mudah-mudahan mereka dapat menjadi terang bagi kita semua. Nah, kita ini juga diutus oleh Tuhan untuk merangkul saudara-saudara kita yang terpinggirkan dan juga kurang mendapat kasih Tuhan, seperti itu. Contohnya gimana Pak? Ya, seperti kita mengajak orang-orang yang jarang ke gereja untuk kembali ke gereja, yang tidak aktif di lingkungan untuk ikut dalam kegiatan lingkungan, orang yang tidak aktif di rosario lingkungan diajak kembali gitu. Jadi begitu. Nggih, Bapak Ibu sudah paham nggih? Nggih, monggo dipun lajengaken, kita akan membuatkan dan menuliskan untuk beberapa kandidat yang perlu kita tuliskan ya, yang nantinya akan kita bahas untuk selanjutnya untuk menjadi pengurus dan ketua lingkungan yang baru. Pada malam hari ini, kita akan men-sharingkan dua hal. Yang pertama, kapan dan bagaimana kita dapat menyadari bahwa Allah itu Maha Kuasa dan bahwa di hadapan Allah kita hanyalah manusia yang berdosa. Dan yang kedua, bagaimana seharusnya sikap kita manusia yang berdosa ini di hadapan Allah dan bagaimana sikap Allah terhadap manusia yang berdosa. Sharing ini akan dilakukan di grup lingkungan Yohanes Pembaptis Karangnongko dan Bapak Ibu dapat berpartisipasi melalui pesan teks atau pesan suara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Cinta, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menginspirasi kami. Bantulah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenali diri kami di hadapan-Mu dan berani mempersembahkan hidup kami untuk kerajaan-Mu. Ingatlah kami bahwa dalam keberdosaan kami sekalipun, Engkau tetap merangkul kami dan mempercayai kami untuk melakukan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi